Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfani Rahmasari dengan NIM 211105020019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan, dan yang kedua tentang sumber pembiayaan dalam pembangunan konvensional dan syariah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana sering berhubungan dengan kesulitan dan kekurangan kebutuhan di segala kehidupan. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu yang tidak mempunyai seseorang untuk memenuhi kebutuhan atas konsumsi dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Ukuran kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemiskinan relatif, adalah suatu kemiskinan yang berkaitan dengan adanya perbedaan tingkat pendapatan pada golongan yang satu dengan golongan yang lain. Sedangkan yang kedua, kemiskinan absolut, adalah tidak mempunyai seseorang untuk melampaui suatu garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua yaitu tentang ketimpangan. Ketimpangan merupakan suatu masalah yang menyelimuti sebagian besar wilayah di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa ketimpangan ini tidak akan pernah terselesaikan karena semakin maju sebuah daerah, maka terdapat ketimpangan yang sangat jelas antara kelompok tingkat pendapatan tinggi dengan kelompok tingkat pendapatan rendah. Antar kelompok di sebuah lapangan kerja yang bagus seperti perkantoran dengan kelompok di lapangan kerja yang biasa saja seperti buruh, dan pendapatan per kapita antar daerah yang sangat maju dengan daerah yang terbelakang. Adapun faktor-faktor penyebab dari ketimpangan yaitu yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam, yang kedua perbedaan kondisi demografis, yang ketiga kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, yang keempat konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah, dan yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar wilayah. Nah, selanjutnya kita ke materi tentang sumber pembiayaan dalam pembangunan konvensional dan syariah. Nah, pembiayaan pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan, utang, kekayaan yang bersifat konvensional dan non-konvensional. Adapun asal-usul pembiayaan pembangunan ekonomi konvensional yaitu berasal dari uang negara atau daerah, seperti anggaran pemerintah yaitu APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan APBN, belanja pendapatan dan belanja negara. Ya, dan ada juga pajak dan bea masuk. Untuk menyelesaikan pembangunan tersebut diperlukan jasa APBN atau APBD. Kemudian secara umum pendapatan negara dapat dibedakan antara pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak. Dan ada pula sumber pembiayaan pembangunan syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana skema pembiayaan syariah mencakup mudharabah, musyarakah, dan sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi dalam pembiayaan konvensional, tetapi tidak melibatkan pembayaran bunga. Keberadaan suku tidak lepas dari konsep fiskal dalam Islam yang memperkenalkan penggunaan suku sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Suku tidak hanya berpotensi mengganti ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri, tetapi suku juga dapat menyerap dan mendayagunakan potensi dan menganggur di dalam negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik. Tujuan penerbitan suku untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek seperti infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan juga perumahan rakyat.
Sejalan dengan tujuan utama tersebut, penerbitan suku oleh pemerintah diperlukan antara lain untuk yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia, yang ketiga, menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional, memperluas dan mendiversifikasikan basis investor, dan yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara. Jadi mungkin sampai sini aja penjelasan kali ini. Bila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bye.